Anak-anak semuanya, sholat diwajibkan kepada semua muslim yang baligh dan berakal, yaitu orang Islam laki-laki dan perempuan. Merekalah mukallaf, orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal atau gila. Agama Islam penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu mengerjakan sholat, kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat dengan kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan selalu menolong kepada kita semua. Sehingga segala urusan-urusan kita, persoalan-persoalan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat bagi orang yang sakit yang B atau yang kedua, yaitu menjadikan hati menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan kita dapatkan kalau kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hasil atau hikmah dari sholat. Kita akan merasakan tenang, sehingga ketika kita tenang, kita akan bisa melakukan segala urusan, segala aktivitas dengan lancar, dengan baik, dan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C yaitu menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepada Allah ketika kita sedang sakit. Sebab ketika kita sakit, maka kita bisa menerima kemurahan itu, yaitu apabila tidak bisa dengan duduk, maka bisa dengan berbaring miring. Dan apabila tidak bisa berbaring miring, maka bisa dengan terlentang. Itu adalah bukti dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sedang sakit. Yang D yaitu mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dalam keadaan sehat, sering kita merasakan kesehatan itu adalah nikmat yang biasa saja. Kesehatan itu akan terasa dan kita akan memahami bahwasanya sehat itu adalah nikmat yang sangat besar ketika kita dalam keadaan sakit. Selanjutnya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah akan bertambah dengan senantiasa beribadah kepadanya dalam setiap keadaan. Ini adalah bukti bahwasanya kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita dalam keadaan sakit tetap melaksanakan sholat dengan keringanan-keringanan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit kita tetap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya. Yang F atau yang terakhir yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang-orang yang selalu beribadah kepadanya. Karena cinta itu tidak cukup dengan ucapan saja. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dibuktikan dengan selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Apabila kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah keberuntungan buat kita. Karena kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang beruntung, yang selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana anak-anak, sudah dipahami keterangan dari Bapak Suki tadi? Alhamdulillah kalau begitu, dan untuk pertemuan besok insya Allah Bapak Suki akan menerangkan yaitu tata cara sholat dengan cara berbaring dan terlentang. Semoga keterangan tadi menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.
Dan baiklah, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.